شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian rutin rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan ihsan. Mudah-mudahan langkah dengan kita di majelis ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, selawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan melimpah kepada kita selaku umatnya. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, dalam masalah agama, dunia, sabilillah, kias dan lain-lain, Muhammadiyah memiliki pedoman yang dapat dipedomi bagi warga Muhammadiyah dan umat muslim pada umumnya, yang terangkum dalam kitab Masailil Khams, kitab Masalah 5. Dalam kitab Masalah 5 ini, pembahasan yang pertama, Muhammadiyah mendefinisikan terkait dengan agama. Agama menurut Muhammadiyah yaitu ad-dinu ay ad-dinul islamiyyu alladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa ma anzalahu Allah fil Qur'ani wa ma ja'at bihi sunnatus sahihatu minal awamiri wan nawahi wal irsyadati lissalahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Menurut Muhammadiyah, agama Islam yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ialah apa yang diturunkan di dalam Al-Quran dan yang tersebut di dalam sunnah yang sahih berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Definisi yang kedua ialah ad-dinu huwa ma syara'ahu Allah ala lisanil anbiya'i minal awamiri wan nawahi wal irsyadati lissolahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Agama adalah apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara nabi-nabinya berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, secara definisi bahasa, agama dari dua suku kata,
Yang pertama adalah gama yang artinya kacau, rusak, berantakan, sedangkan A itu artinya adalah tidak. Maka ketika digabung agama artinya tidak kacau, tidak berantakan, tidak berserakan dan lain sebagainya. Menurut definisi ini seharusnya orang yang beragama itu tidak merusak, tidak mengacau, tidak berantakan, karena aspek-aspek kehidupannya diatur oleh agama itu tersendiri. Hadirin rahimakumullah, hampir populasi masyarakat dunia ini terisi oleh 2 miliar sekian manusia. 2 miliar sekian manusia itu, kalau bahasa kemarin manusia semua, bukan pasir gitu, yang lain lagi keren gitu. Manusia semua bukan pasir. Nah, 2 miliar ini menurut sosiolog hampir 70% manusia penduduk dunia ini meyakini dengan keberadaannya Tuhan. Artinya 70% penduduk yang hidup di muka bumi ini beragama. Ada 30% yang tidak beragama, artinya tidak percaya adanya Tuhan dengan jalur agama manapun. Dengan 70% ini, Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, agama yang kita yakini ini menjadi agama yang terbesar nomor 2 setelah agama Kristen secara popularitas di dunia. Walaupun di negara kita agama yang kita yakini ini menjadi mayoritas karena di angka 88% mayoritas penduduk Indonesia ini beragama Islam. Secara kuantitas jumlah pemeluk barangkali makin tahun makin banyak, tapi secara prosentasenya makin tahun makin menurun. Tinggal dilihat dari mana sudut pandang apa yang digunakan untuk melihat jumlah populasi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang berada di sisi Allah, dalam tanda kutip, agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Agama Islam ini menjadi agama yang oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai agama pamungkas, agama penyempurna, agama yang melengkapi dari sekian agama-agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi dan kepada Rasul. Dengan bukti Allah Subhanahu wa taala menutup dan memberikan ayat di dalam Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW, yakni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ayat ini secara eksplisit memberikan gambaran sekaligus kabar kepada Rasulullah SAW
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan menyempurnakan agama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW sebagai agama yang terakhir dan sempurna, dan tidak ada syariat selain itu ketika telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara prinsip, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, penyebaran agama yang ada di dunia ini, kenapa satu sama yang lain menjadi saling berhadapan-hadapan? Karena secara wahyu, pertama, agama ada dua jenis. Yang pertama adalah agama samawi, dan yang kedua adalah agama ardi. Agama samawi ialah agama yang secara tekstualitas dan tuntunannya berasal langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama samawi yang kita kenal bersama, agama samawi yang kita ketahui bersama, yang pertama ialah yang kita ketahui dan yang kita yakini, sebagaimana orang-orang membaca di dalam teks-teks Al-Quran maupun As-Sunnah, yaitu agama yang kita bersama-sama ketahui, agama Nasr atau Kristen yang biasa kita sebut dengan kitabnya, yaitu Injil. Tekstualitas itu menjadi penting bagi kita semua, yang kemudian di dalam keyakinannya disempurnakan dengan agama Islam. Nabinya jelas, agamanya ada. Kemudian Bani Israel dengan Yahudinya itu beragam komentar. Di situ ada Nabi Musa alaihissalam karena cukup panjang kehadirannya dan historikalnya berliku-liku. Kemudian di situ juga kita dapat melihat nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan perjuangan. Ada Nabi Daud alaihissalam, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa di penghujungnya, yang mana Bani Israel digambarkan di dalam Al-Quran sangat panjang sekali. Nabi Daud memerintahkan kepada Bani Israel untuk meninggalkan 3 dosa, akan tetapi 3 dosa itu kemudian 2 dosa ditinggalkan, tapi dosa yang 1 tidak ditinggalkan, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian sekaligus memberikan adab kepada Bani Israel secara bertubi-tubi. Inilah historikal dan liku kehidupan beragama seseorang atau beragama komunitas yang ada di dunia ini secara nyata, pernah ada dan pernah tenggelam dan pernah memuncak sebagaimana sunatullah. Hadirin rahimakumullah, bagaimana kemudian agama ini berhadapan-hadapan karena tidak diselaraskan dengan keimanan yang nyata, sebagaimana misalnya orang-orang Nasrani yang hidup di Mekah, yang memiliki keimanan yang baik, memiliki keimanan yang lurus, dan Injil yang digunakan adalah Injil yang betul-betul belum tercampur dengan pola pikir manusia. Maka kita mengenal misalnya Buhairah, seorang pendeta yang lurus akidahnya dan mengetahui kelak akan muncul seorang dari Jazirah Arab yang bernama Ahmad, yang akan mendapatkan agama samawi dan akan membimbing umat di dunia ini dan akan menyelamatkannya di akhirat. Buhairah kemudian melanjutkan keimanannya sehingga ketika muncul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang calon nabi, kemudian
kemudian dibawa oleh pamannya berdagang. Huwairah bilang, ini adalah orang yang selama ini aku cari sebagai orang yang telah akan menjadi nabi, khatamul anbiya wal mursalin, penutupnya para nabi dan penutupnya para rasul. Bawalah pulang, jangan kau lanjutkan perdaganganmu karena akan membahayakan keponakanmu ini. Orang di sana mencari-cari yang namanya Ahmad, kemudian yang memiliki ciri-ciri kenabiannya, dan ketika engkau sampai di sana, engkau akan mati terbunuh bersama ponakanmu itu. Lebih baik pulang, tidak usah lanjutkan perjalananmu. Kemudian Rasulullah SAW dibawa pulang dan selamat dari pencarian orang-orang yang tidak suka dengan ciri-ciri kenabian yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Inilah agama samawi. Kemudian muncul agama Parti, yaitu agama yang secara eksplisit tidak memiliki nabi, hanya mengaku-ngaku sebagai nabi saja, dan tanda-tanda kenabiannya sama sekali tidak didapatkan. Misalnya kita melihat agama Bahai yang sekarang lagi tren, ya, lagi tren yang lagi heboh, ya, karena Bahai ini hampir sama amaliyahnya dengan agama Islam. Dia potongan atau sempalan dari paham Syiah. Syiah ini pun diperdebatkan. Ada yang menganggap Syiah sudah keluar daripada Islam, ada yang menganggap Syiah adalah bagian daripada Islam. Dan di era-era yang serba mamang dan gamang ini, agama Bahai ini semakin eksis, semakin mendapatkan tempat di negara kita, dan ini akan muncul problematika tersendiri karena agama Bahai ini yang pertama adalah dari seseorang yang mengaku saja sebagai nabi, kemudian mengikuti dan diikuti oleh orang banyak dan memiliki ajaran yang hampir sama dengan ajaran Islam. Kadang-kadang orang yang tidak tahu terhadap dengan agama Bahai ini, pengikutnya namanya Bahaiyah, itu menjadi tertipu. Ternyata ini bukan Islam, tapi Bahaiyah atau Bahai. Dan kemarin sempat ramai juga karena Menteri Agama kita mengucapkan selamat kepada agama Bahai dan umatnya yang Bahaiyah itu. Padahal di Indonesia ini agama Bahai tidak termasuk agama yang diakui. Nah, inilah Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, ketika faham atau agama yang ada di Indonesia ini tidak dibatasi, kemudian tidak difilter dan lain sebagainya, sungguh akan muncul agama-agama yang sangat beragam dan kepercayaan yang sangat beragam. Menurut pengetahuan saya, ada ratusan, bukan kepercayaan tapi agama. Ya. Ada ratusan agama yang sangat membahayakan bagi masyarakat Indonesia apabila dibiarkan satu persatu kemudian masuk. Karena satu sama lain memiliki kesamaan, memiliki perbedaan. Apabila tidak teliti, hampir-hampir apa yang kita pandang sama padahal berbeda akan menyesatkan umat. Oleh sebab itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, kita tetap berharap kepada pemerintah kita agar sekte-sekte daripada Syiah yang mengaku sebagai agama baru dan lain sebagainya untuk dapat ditertibkan dan tidak diakui sebagai agama yang resmi yang ada di Indonesia ini. Secara pengetahuan kita hanya mengenal agama yang diakui ada 5, itu terpaku di dalam pikiran kita sejak dulu. Tapi di perkembangannya
agama lain juga kemudian diakui, kemudian disusul dengan kepercayaan lain diakui, dan itu diakomodir oleh pemerintahan kita. Nah, ini kalau terus pengakuan terhadap agama baru ini diakui, akan menjadi semakin ramai dan semakin beragam, tapi di sisi lain akan memprihatinkan umat Islam, karena umat Islam yang sebagai umat yang mayoritas akan menjadi sasaran empuk bagi masyarakat dan kaum minoritas yang memiliki kepercayaan yang berbeda. Hadirin rahimakumullah, agama samawi ini yang pertama, nabinya tidak memiliki ciri-ciri kenabian. Yang kedua, tidak memiliki sumber dari Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu dan lain sebagainya. Hanya hasil kontemplasi, hasil renungan dari sang nabi palsu itu, ajaran-ajarannya kemudian mengalir tanpa didasari dengan wahyu-wahyu yang konkret yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemeluknya. Hadirin rahimakumullah, ini tidak mudah bagi kita semua di era digital sekarang ini. Orang-orang menganggap bahwa kita harus menghormati perbedaan, yang ada. Tapi perbedaan yang ada ini harus juga kita batasi diri kita, batasi keluarga kita, batasi saudara kita, agar tidak terjebak di dalam paham-paham agama yang menyesatkan dan menjadikan perpecah belahan. Perbedaan yang ada secara nyata harus kita akui apa adanya, tapi kemudian kita tidak boleh mencampur adukkan urusan agama yang kita percayai dan kita yakini. Maka hadirin rahimakumullah, Muhammadiyah secara tegas bahwa agama Islam ialah agama yang dibawa oleh Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada ajarannya sama yang bawa nabinya bukan Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti bukan Islam. Seperti yang sekarang lagi tren, yaitu agama Baha'i. Ada nabinya sendiri, berarti ini bukan Islam. Walaupun tuntunannya hampir sama, tapi karena nabinya berbeda, berarti Baha'i, pengikutnya Baha'i bukan bagian daripada Islam. Selama nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pembawanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kesamaan dengan kita hampir tidak bisa kita elakkan. Yang kedua, kalau nabinya sudah sama, dasarnya pegangannya apa? Pegangannya adalah Al-Quran. Yang pertama, nabinya sama, kitabnya sama. Kalau nabinya sama, kitabnya berbeda, misalnya seperti Syiah juga punya kitab pegangan yang lain, yaitu At-Tadhkirah, ya, maka berarti ada unsur perbedaannya dengan umat Islam, dengan pegangan yang kita pegang ini. Ada yang mengklaim bahwa Tadhkirah itu hanya sebagai karya daripada Imam Syiah saja, tapi sebagian yang lain menganggap bahwasanya Tadhkirah adalah sesuatu yang memang dipandang sebagai kitab suci bagi mereka. Kalau itu betul apa adanya, berarti unsur agama Islam tidak ada pada Syiah. Yang kedua adalah pegangan yang kedua adalah as-sunnah as-sahihah, sunnah yang sahih. Nah, sunnah yang sahih ini ternyata ketika kita telisik, faham sunnah kita dengan faham sunnah Syiah itu berbeda. Kalau faham sunnah Syiah adalah faham yang menggunakan hadis-hadis yang makbul, yang turun-temurun dari gurunya, yang turun-temurun dari ustadznya, dan rata-rata hal tersebut memiliki perbedaan yang cukup mendasar bagi kita semua. Para imam muhaddisin yang kita percayai sebagai para perawi pembawa hadis, ternyata di Syiah tidak dapat diterima begitu saja, kecuali apabila mereka mendapatkan hadis-hadis tersebut adalah mutawatir dari para gurunya. Hadirin rahimakumullah,
sangat beragam agama Islam yang ada di Indonesia ini. Ketika kita tidak memiliki definisi ini, maka akan buyar. Yang pertama, nabinya sama nabinya siapa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Qurannya sama, yaitu Quran yang kita yakini dengan beberapa rasul, dengan beberapa mushaf dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah hadisnya yang kita pelajari, yaitu hadis-hadis yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Yang keempat, agama yang kita yakini ini yang pertama adalah isinya berupa perintah dan larangan. Lah kok agama itu perintah saja, ya memang seperti itu. Perintah untuk apa? Perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Nah, ibadah mahdhah yang kita lakukan secara bertahap sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak bisa dirubah. Akal kita tidak bisa kemudian merubah dan meraih apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sembarangan, karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya yang bersifat ta'abudi, bersifat ibadah di majelis tarjih paham Muhammadiyah, di sini dijelaskan al-ibadatu hiya at-taqarrubu ilallahi bi imtithali wa amal wa awamilihi wa istinabin nawahihi wal amali bima adina bihi syari'un wa hiya ammatun wa khasatun fal ammatu kullu amalin adina bihi syari'un wal khasatu ma haddadu syari'un fiha bi usmi'at bi juz'iyatin wa hayatin wa kaifiyatin maksusatin. Ibadah adalah pendekatan diri kepada Allah dengan jalan menaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Ibadah itu ada dua, ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum ialah segala amal yang diizinkan Allah, yang khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah, akan perinciannya, tingkah dan caranya yang tertentu. Nah, inilah ibadah yang biasa dalam fikih disebut ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Kita tidak boleh mengarang ibadah sendiri, apalagi ibadah mahdhah tidak boleh. Ngarang dewi itu tidak boleh. Misalnya ngarang ibadah sholat dikarang, sholat taubah misalnya. Ini kan memang secara syar'inya tidak ada perintah baik dari Allah maupun Rasulullah. Nah, ngarang dewi sholat taubah. Nah, bagaimana menurut pandangan Muhammadiyah, segala ibadah mahdhah yang kemudian tidak ada dasarnya baik dari Al-Quran maupun Sunnah, maka tidak usah dilakukan. Adapun yang lain melakukannya dengan dasar atau keyakinannya, ya silakan saja. Tapi kita sebagai warga Muhammadiyah berhati-hati. Misalnya perempuan mau nikah berposo, memang lingi dan poso manglingi. Jadi yang seperti ini yang tidak berdasar dan sebagainya, ya tidak. Karena ibadah sholat adalah ibadah mahdhah yang tata caranya, tata pengerjaannya ditata secara tafsir dalam agama kita. Haji jelas. Haji itu mulai berangkat sampai pulang, tata caranya, syarat dan rukunnya telah ditentukan. Nah, iki orang tahun ora bisa mangkat haji. Saiki mangkat haji bayarin mau bodro kemana bisa juga seperti itu. Ayo kita kerjakan ibadah haji di Jakarta paling ini si paling dekat
Cagaweng gitu ya, miniatur atau replikanya dan lain sebagainya. Tidak boleh seperti itu, karena hal ta'abudi itu harus berdasarkan syarat yang memang ada dalilnya, tidak boleh serampangan. Nah, umat Syiah ya, atau Syi'iyun itu mengerjakan haji cukup di negaranya sendiri. Mereka buat replika, mereka tawaf, mereka sa'i dan lain sebagainya, di mana tempat itu yang digunakan untuk beribadah. Kita tidak seperti itu, karena yang disyariatkan untuk melakukan ibadah haji, syarat rukunnya dan tata caranya juga diperintahkan. Misalnya ibadah yang lain yang biasa kita mafhumi bersama, yaitu dalam tata cara ibadah yang sangat populer sekali di kalangan kita, walaupun itu menjadi hal yang bersifat sosial juga, yaitu kurban. Kurban oleh Rasulullah SAW, hewannya dijelaskan apa saja. Nah, akal kita tidak boleh ngakali. Aku pak kurban anggu 100 ekor ayam. 100 ekor ayam itu kalau dibandingkan dengan satu ekor kambing, barangkali secara material kalau ayamnya itu yang besar yang bagus lebih mahal. Tapi